Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, tidak bosan-bosannya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena berkah rahmat dari Allah kita masih dapat bertemu dengan Ramadan di tahun ini. Tepatnya hari ini hari Jumat 6 Ramadan 1443 Hijriah. Alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian tidak lupa pula selalu kita panjatkan selawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku, di 6 Ramadan 1443 Hijriah ini, sebagai pengantar buka puasa di hari ini, saya akan sedikit membagikan sebuah kisah, yang mana kisah ini bercerita tentang seorang yang kehilangan hidayah karena kesombongan. Maka dari itu, marilah kita mendengar kisahnya bersama. Jadi dikisahkan Rasulullah SAW pernah mengirimkan sebuah surat ke kerajaan Gaza, yang mana di kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja terakhir bernama Jabala Alisan. Jadi setelah Jabala Alisan ini mendapatkan surat dari Rasulullah, beliau sangat senang kemudian menerima Islam dengan sepenuh hati. Bahkan sangat senangnya dengan agama Islam, beliau mengembalikan surat tersebut, membalas surat dari Rasulullah itu dengan memberikan berbagai macam hadiah. Jadi dari hari ke hari, tahun ke tahun, dengan keislamannya ini, akhirnya Jabalah memutuskan untuk berangkat ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Sampai di Mekah, beliau bertemu dengan Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Kemudian Sayyidina Umar ini sangat senang dengan raja tersebut, sangat senang dengan Jabalah, yang mana Jabalah adalah seorang raja, kemudian mengaku Islam. Nah, akhirnya mereka melakukan tawaf bersama, beribadah haji bersama, makan bersama, bercengkrama, bercanda bersama, menjadi seorang sahabat lah. Nah, sampai suatu ketika ada sebuah hal yang merubah hati Jabalah ini. Jadi suatu hari Jabalah pergi ke pasar, ingin membeli sesuatu. Kemudian di pasar, tanpa sengaja jubahnya yang dipakai Jabalah itu terinjak oleh seorang Arab Badui. Nah, yang mana Arab Badui adalah suku asli Arab yang pekerjaannya adalah sebagai peternak biri-biri, peternak kambing. Dan mereka tidak punya tempat tetap. Jadi suku Arab Badui ini adalah suku yang mengembara sambil berternak seperti itu. Nah, melihat hal tersebut, Jabalah tidak terima. Jubahnya yang mewah itu diinjak oleh seorang pengembara. Akhirnya ditempelengnya lah Arab Badui ini, dipukulnya lah. Nah, kemudian Arab Badui ini akhirnya pergi dan menemui Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, kemudian menceritakanlah kisah apa yang terjadi. Mendengar kisah tersebut, cerita tersebut, Sayyidina Umar memanggil Jabalah untuk datang menemuinya. Setelah datang, Sayyidina Umar langsung mengatakan, "Hei Jabalah, apa benar kau memukul Arab Badui ini?" Jabalah berkata, "Iya, benar, saya memukulnya." Kemudian Sayyidina Umar berkata, "Kalau memang kau memukul Arab Badui ini, maka bayarlah, atau saya akan menyuruhnya untuk memukulmu balik." Kemudian Jabalah heran dengan perkataan Umar. Dia berkata, "Hei Umar, saya ini seorang raja, sedangkan dia hanya seorang pengembala. Tidak seimbang. Kenapa dia harus menerima balasan yang setimpal seperti itu?" Kemudian Sayyidina Umar berkata, "Jabalah, di dalam Islam semuanya sama di mata hukum. Tidak ada yang lebih tinggi lebih rendah." Kemudian Jabalah tidak terima. Kemudian Jabalah tambah marah dan berkata, "Umar, saya pikir saya masuk Islam, saya akan lebih dimuliakan daripada zaman saya jahiliyah dulu. Tidak tahu saya bahwa saya akan diperlakukan seperti ini." Kemudian Sayyidina Umar berkata, "Hai Jabalah, lupakanlah hal seperti itu.
Dalam Islam semuanya sama kecuali iman dan takwa. Di mata Allah semuanya sama kecuali iman dan takwa, kecuali ibadah kepada Allah. Semuanya sama. Maka apabila kau memukulnya, maka kau harus membayar atau kau akan dipukul balik. Nah, tambah marahlah si Jabalah ini kan. Kemudian Jabalah berkata, kalau memang seperti itu dalam Islam, aku keluar dari Islam. Umar mendengar hal tersebut marah juga, ya, marah juga dia. Kalau kau berani keluar dari Islam, aku duluan akan mati. Akhirnya mendengar Umar marah juga, takutlah Jabalah ini kan, karena tahu Sayyidina Umar kan orangnya agak ini juga kan, takut. Jadi karena takut akhirnya Jabalah berkata, sudah Umar. Kalau memang seperti itu maumu, aku akan pikirkan malam ini. Besok saya akan berikan keputusan apa yang akan terjadi. Nah, ternyata ya, malamnya Jabalah malah kabur, malah pergi. Ya, pergi dari Mekah bersama para pengikutnya. Mereka malah pergi ke kerajaan Romawi. Pergi ke kerajaan Romawi, kemudian bergabung dengan kerajaan Romawi dan bahkan bergabung dengan agama orang-orang Romawi. Nah, akhir ayat dari kisah ini adalah ya, akhir kisah. Akhirnya Jabalah di kerajaan Romawi dimuliakan, diberikan harta, benda, tahta, pangkat, jabatan di situ. Namun beliau merasa tidak tenang, hatinya gelisah hari ke hari. Sampai akhir hayatnya beliau membuat sebuah syair yang berisi kata-kata, aduh celakalah aku. Nah saudaraku, itulah tadi sebuah kisah dari Jabalah, ya, raja terakhir dari kerajaan Ghazan. Yang mana dari kisah tersebut dapat kita ambil hikmahnya adalah yang pertama, hati manusia sangat cepat berubah. Hati manusia sangat cepat berubah. Seperti Jabalah yang paginya Islam, sorenya, malamnya kehilangan iman. Kemudian yang kedua adalah kesombongan dapat menghilangkan hidayah. Kesombongan dapat menghilangkan hidayah. Semoga kita terhindar dari situasi ini. Kemudian yang ketiga adalah ya, berteman, akrab, bersahabat dengan orang soleh, ya, itu belum tentu mendapatkan hidayah. Seperti Jabalah yang berteman dengan Sayyidina Umar, ya, seorang yang luar biasa, sahabat Rasulullah, itu bisa kehilangan iman. Apalagi kita yang mungkin cuma kenal 1-2 ustadz, ya, jadi berhati-hatilah. Kemudian yang keempat adalah ya, strata sosial, derajat yang tinggi, harta, tahta bisa menjadi penghalang untuk mendapatkan hidayah. Kalau kesombongan tadi menghilangkan hidayah, kalau derajat yang tinggi, harta, tahta bisa menghalangi datangnya hidayah. Kemudian yang kelima, ya, hidayah itu lebih nikmat dibandingkan dengan kedudukan, harta, tahta, dan kesenangan dunia. Sebagaimana Jabalah ya, merasakan kenikmatan dunia di kerajaan Romawi, tapi ia tetap menyesal dan berharap mengulang kehidupan di Syam. Ya, tinggal di Syam walaupun menjadi orang biasa. Kemudian yang terakhir, yang keenam, mari kita perbanyak doa, memohon kepada Allah agar kita diberikan ketetapan hati. Mari kita berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sungguh Engkau Maha Pemberi. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.